Sebuah jebakan. Bab 142. Nyonya Belinda tidak menghalangi Darlin pergi, hanya menatapnya pergi. Setelah Darlin hilang dari pandangannya, dia juga tidak ada maksud untuk bangkit. Lebih seperti sedang menunggu seseorang. Setelah sejenak, seorang pria tinggi dan kurus memakai topi. Di musim panas memakai mantel yang berwarna coklat, membalut tubuhnya di dalam. Hanya tersisa sebuah mulut untuk berbicara. Langkah kakinya tidak berhenti dan langsung duduk di tempat Darlin duduk tadi. Tatapan Nyonya Belinda melihat ke pemandangan jalan di luar jendela. Pria di depannya pun berkata, "Semuanya sudah selesai. Sudah dipoto. Aku jamin tidak masalah." Pria itu merendahkan suaranya seperti tenggorokannya tercekik, membuat orang yang mendengar suaranya tidak nyaman. Nyonya Belinda menarik tatapannya melihat pria yang bangga. Tatapannya terlihat jijik, tapi dengan cepat disembunyikan, tersenyum dan berkata, "Uang sudah aku berikan padamu, jaga mulutmu." Dia dari awal sudah tahu kalau Darlin tidak akan mengambil uang ini. Uang di dalam amplop juga disiapkan untuk pria di hadapannya. Kalau Darlin mengambil prestis itu, dia juga tidak perlu menggunakan cara kedua. Itu semuanya salah Darlin yang tidak tahu diri. Hehe, Nyonya Belinda tenang saja. Aku si Enam mulutku paling rapat. Si Enam melihat amplop tebal di hadapannya, sama sekali tidak peduli dengan sikap Nyonya Belinda yang arogan. Mengambil dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Nyonya Belinda tidak tenang, lalu berkata, "Tunjukkan fotonya padaku dulu." "Tidak masalah, Nyonya Belinda, lihatlah pelan-pelan. Aku sudah memotret 100 foto lebih." Si Enam yang sudah mendapatkan uang pun menaruh kamera di hadapannya. Nyonya Belinda membuka file. Hampir setiap foto adalah saat dia dan Darlin berbicara. Di saat dia mengeluarkan uang dan mendorongnya ke hadapan Darlin. Si Enam sengaja memotret dari jarak dekat. Foto yang diperbesar membuat orang melihat dengan semakin jelas ada berapa banyak uang di dalam amplop itu. Beberapa foto terakhir, dia sangat puas. Tidak peduli Darlin mengambil uang itu atau tidak, asalkan foto ini tersebar. Semua orang akan menganggap Darlin mengambil uang ini. Mengenai kenapa dia melakukan ini, tentu saja karena ada yang menyuruhnya. Itu semua adalah salah Darlin yang menyentuh orang yang salah. Sudahlah. Tunggu kabarku. Kamu baru sebarkan foto itu. Nyonya Belinda mengembalikan kamera padanya. "Tidak masalah, Nyonya Belinda. Lain kali kalau ada hal seperti ini, ingat cari aku ya. Aku berjanji akan memberikan diskon 20% padamu." Si Enam begitu membuka mulut pun tercium bau amis. Nyonya Belinda mengerutkan dahi, tidak ingin berbicara dengannya. Bangkit dan sebelum pergi dia berkata, "Kalau kamu menghancurkannya, kamu tahu akibatnya." Nyonya Belinda tenang saja. Berada di bidang ini, aku tentu harus mengikuti aturannya. Aku mengerti. Si Enam pun tertawa dan begitu menyakitkan telinga orang. Nyonya Belinda sedetik pun tidak tahan berada di sana lagi, mengangkat kaki dan pergi. Setelah kembali ke kantor, Darlin dengan tidak fokus kembali ke meja kerjanya. Yanti memanggilnya beberapa kali dan dia sama sekali tidak ada reaksi. Yanti tidak ada cara lain dan hanya bisa mendorongnya. "Darlin, kenapa kamu begitu tidak fokus?" "Yanti, kamu memanggilku ya?" Darlin masih sedang memikirkan tujuan Nyonya Belinda. Bagaimanapun dia tidak bisa merasa tenang. Yanti melihat ke kiri dan ke kanan, juga menyadari terjadi sesuatu pada Darlin.
Iya, aku sudah memanggilmu beberapa kali. Siang ini kamu pergi kemana? Kenapa setelah pulang menjadi tidak fokus? Aku tidak apa-apa, hanya pergi bertemu teman. Darlin tidak ingin Yanti mengkhawatirkannya, asal mencari alasan. Yanti dengan ingin tahu berkata, "Pacar ya? Aduh, Tuan Hendrik benar-benar perhatian." "Bukan, Yanti, kamu berpikir terlalu banyak." Darlin sepertinya tidak sengaja mengungkit. "Oh ya, Yanti, bagaimana perkembangan kasus kemarin itu?" Mengungkit masalah itu, Yanti pun dengan melampiaskan berkata, "Bisa bagaimana lagi? Kasus itu sekarang dipegang oleh Aurel. Dengar darinya seharusnya tidak mudah." Hati Darlin tersendak, berpura-pura penasaran dan bertanya, "Nyonya Belinda sepertinya tidak pernah datang ke sini lagi. Kenapa Aurel tidak mempertanyakannya?" Yanti berpikir dan berkata, "Ini aku juga tidak jelas, tapi Nyonya Belinda memang tidak pernah datang lagi. Kalau adalah dirinya, 1 hari datang 10 kali juga sangat sedikit." Ucapan Yanti membuat hati Darlin tersendak. Nyonya Belinda mencarinya benar-benar ada tujuan lain. Mungkin tujuannya adalah dirinya atau kantor pengacara di baliknya. Tidak peduli yang mana, semuanya adalah hal yang tidak dia inginkan. Tidak, masalah ini harus dia beritahukan pada Yos. "Darlin, ada masalah apa begitu serius? Kamu tidak perlu begitu peduli dengan kasus Nyonya Belinda. Pagi tadi aku sudah dengar Aurel menelpon Nyonya Belinda." Yanti tidak mengerti kenapa Darlin begitu gugup. Darlin langsung menarik tangan Yanti dan bertanya, "Apa yang dia katakan?" "Sepertinya mengatakan suaminya tidak ingin bercerai. Mereka berdua akan membahasnya sendiri." Yanti mengingat kembali dan berkata, "Apa?" Darlin langsung terduduk di kursinya. Saat Nyonya Belinda mengajaknya bertemu, bukan mengatakan seperti ini. Sebenarnya kenapa malah memilihnya? "Darlin, kamu terus menanyakan masalah Nyonya Belinda padaku. Aku memiliki sebuah hal penting yang belum aku katakan padamu." Yanti belum selesai berkata, suara Harry pun terdengar. "Darlin, kamu masuk sebentar." Darlin menyembunyikan sesuatu di dalam hati dan tidak mendengar jelas ucapan Yanti. Hanya mendengar Harry memanggilnya. "Yanti, aku masuk dulu. Kamu ada masalah apa, kita katakan nanti." "Baiklah, kalau begitu kamu cepat pergi." Yanti berpikir sejenak. Hal yang ingin dikatakan Harry mungkin sama dengannya. Darlin berusaha menyemangati dirinya, menarik napas di depan pintu, lalu mendorong pintu dan masuk. "Sekretaris Harry, kamu mencariku?" Demi menghindari pembicaraan orang, sekarang asalkan di kantor, dia akan ikut dengan yang lain memanggilnya Sekretaris Harry. Darlin, kamu duduk dulu. Ingin minum apa?" Harry tersenyum bertanya. Darlin melihat ekspresi Harry yang tenang, dia pun ikut merasa lega. Ini berarti hal yang ingin Harry katakan bukanlah masalah besar. Dia dengan patuh duduk di hadapannya. "Sekretaris Harry, aku tidak mau minum. Ada apa kamu memanggilku?" "Oh, itu. Bukan masalah besar. Malam ini kamu temani pengacara Yos menghadiri sebuah jamuan." Harry berkata dengan suara yang pelan. Terdengar di telinga Darlin, malah seperti bom yang mengejutkan. Dia langsung menolak dan berkata, "Sekretaris Harry, jamuan seperti ini aku hanya seorang asisten kecil. Kalau pergi tidak akan begitu cocok kan?"
Aku tahu kamu pasti merasa sangat aneh menghadiri acara seperti ini. Tapi kali ini mengharuskan seorang pasangan menari. Aku seorang pria juga tidak mungkin ikut. Harry dengan tidak berdaya menarik rambutnya. Bukankah pengacara Yos ada pacar? Darlin memperingati keberadaan Jen. Dia sudah mengatakan pada Nyonya Gisela tidak akan berhubungan dengan Yos lagi. Di acara seperti itu pasti akan dipoto. Kalau dilihat oleh keluarga Jen, itu tidak akan baik.